Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Fauzi, NIM 1914 02 0003. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang mencari kayu lebih baik daripada meminta-minta. Berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu dari kalian memikul kayu bakar di punggungnya itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada seseorang dari baik diberi ataupun ditolak. Jadi, prinsip seorang mukmin tidak menggantungkan diri kepada orang lain dengan cara meminta-minta. Dia menggantungkan hidupnya dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal bukan berarti hanya berserah diri saja tanpa ada usaha untuk mencapai suatu yang diharapkan, melainkan berusaha semaksimal mungkin, setelah itu masalah hasil dari usaha tersebut seutuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Pemberi rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk bekerja dan berusaha serta makan dari hasil keringat kita sendiri. Karena di dalam ajaran agama Islam, berusaha itu adalah wajib. Maka setiap muslim dituntut bekerja dan berusaha dalam memakmurkan hidupnya. Selain itu juga mengandung ajaran untuk memelihara kehormatan diri dan menghindarkan diri dari perbuatan meminta-minta. Karena di dalam Islam, sebagai agama yang mulia, telah memerintahkan untuk tidak melakukan perbuatan yang hina. Abu Hatim Muhammad bin Hibban al-Busti mengatakan, orang yang berakal wajib menjauhkan dirinya dari hal meminta-minta dalam seluruh keadaannya dan agar tidak menampakkan kesulitan kita kepada orang lain, maksudnya itu. Sebab bertekad untuk meminta-minta ini dapat mewariskan suatu sifat kehinaan, hina pada jiwa seseorang serta dapat menurunkan derajatnya. Jadi orang-orang yang meminta-minta ini turun derajatnya. Kemudian jikalau meninggalkan perbuatan meminta-minta ini dapat mewariskan suatu kehormatan dan menaikkan satu derajat dari kedudukannya. Kemudian faktor yang mendorong seorang menjadi pengemis diantaranya, yang pertama, faktor ketidakberdayaan dan kemiskinan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Jadi orang-orang ini bermasalah dalam kesulitan ekonomi, sulit ia mencukupi kebutuhan kehidupannya. Yang selanjutnya, kedua, faktor kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi oleh orang-orang yang mengalami kerugian harta yang cukup besar, orang yang rugi. Kemudian faktor yang datang secara mendadak seperti harus membayar hutang yang banyak kepada pihak tanpa sanggup membayarnya. Kemudian faktor kesulitan ekonomi yang tidak seimbang antara penghasilan sehari-hari yang didapat dengan besarnya nafkah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya yang berjumlah cukup banyak. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.